Anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya, terima kasih Tuhan, Kau telah lahir. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang mulia. Haleluya, oh Yesus Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang sanggup memulihkan Tuhan.
Engkau Allah yang sanggup menyelamatkan kami semua. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Pagi ini kita berada di tanggal 25 Desember tahun 2020. Kita tahu bahwa tahun 2020 merupakan tahun yang cukup aneh bagi kita. Dengan segala macam hal yang terjadi ini. Tapi toh kita juga mencapai tanggal 25 Desember. Mencapai akhir dari tahun 2020 ini. Dan kita tahu bahwa setiap tanggal 25 Desember itu menurut penanggalan. Kenapa saya katakan menurut penanggalan? Karena Alkitab tidak menunjukkan secara spesifik tanggal tertentu. Menurut penanggalan, maka tanggal 25 Desember itu dianggap sebagai hari kelahiran Juru Selamat dunia, Yesus Kristus. Dan dikenal sebagai Natal. Natal ini sebetulnya berasal dari bahasa asing, baik itu Latin, Portugis, yang dikaitkan dengan
pengertian tentang kelahiran. Nah, itulah sebabnya kemudian istilah Natal ini dikaitkan dengan tanggal 25 Desember, maka ini selalu dipahami sebagai hari kelahiran Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Memang saudara sekalian, ketika kita berbicara mengenai Natal, maka di dalam benak kita itu tergambar suatu kemeriahan, adanya suatu keramaian, di mana baik saudara, keluarga, sahabat, saudara seiman, ibadah, semuanya dilaksanakan pada tanggal-tanggal itu. Cuma mendengar kata Natal saja, maka kita sudah mempunyai suatu gambaran, seolah-olah gambaran lengkap mengenai ini tanggal 25 Desember, ini peristiwa memperingati kelahiran Yesus, dan sebagainya. Akan tetapi tahun 2020 ini ceritanya agak berbeda. Karena kemeriahan, kerumunan banyak orang itu tidak direkomendasikan. Justru yang dikedepankan adalah adanya jaga jarak, physical distancing. Jadi kita harus menghindari adanya kerumunan. Akibatnya, karena tidak ada kerumunan, ya kemeriahannya tentunya berkurang. Karena pandemi seperti ini. Nah, saudara sekalian, jadi di sini kita bisa melihat jelas sekali bahwa Natal itu paling tidak ada dua sudut pandang di sini. Kalau dipandang dari salah satu sisi, Natal itu menggambarkan adanya suatu kemeriahan, pesta, kerumunan banyak orang, dan sebagainya yang memperingati Natal. Dan tentunya itu ditambah lagi dengan adanya aksesoris-aksesoris, hiasan-hiasan, dan sebagainya. Tapi dari sudut pandang yang berbeda, kita melihat bahwa Natal itu sebetulnya berbicara lebih tentang kelahiran Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, untuk itu, mari saya ajak melihat di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, dan kita baca ayat yang ke-6. Lebih dulu. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Dikatakan ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ayat 7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, sampai sini dulu ya. Di bagian awal dari ayat 6 ini mengatakan ketika mereka di situ. Siapa mereka ini? Nah, ayat sebelumnya coba kita lihat dari ayat 4 ya. Memberikan penjelasan demikian. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Jadi mereka itu tidak lain adalah Yusuf dan Maria.
Dan kalau kita baca di dalam pasal 1, pasal sebelumnya, ini Maria sudah menerima amanat dari Tuhan untuk apa? Menjadi seorang ibu bagi bayi yang dikandungnya itu, yaitu Yesus, Juru Selamat dunia. Jadi, Yusuf dan Maria yang tinggal di Nazaret, berhubung kalau kita baca mulai ayat yang pertama, ada perintah di sana supaya masing-masing melakukan sensus, pendataan penduduk. Maka Yusuf dan Maria harus kembali ke tempat asalnya, karena Yusuf itu berasal dari Bethlehem. Nah, jadi mereka berdua bersama bayi dalam kandungannya menuju ke Bethlehem di sana. Dan ketika tiba di Bethlehem ini, dikatakan tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Rupanya tepat sekali waktunya bagi Maria untuk bersalin, melahirkan anaknya. Dan dikatakan dalam ayat 7 itu, ia kemudian melahirkan seorang anak laki-laki sulung dan dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Nah, siapa sebetulnya yang dilahirkan ini? Ya, kita tahu bahwa proses persalinan, kelahiran bagi seorang wanita, ibu di dunia ini adalah sesuatu yang biasa. Tetapi kali ini ada sesuatu yang istimewa. Coba kita baca di dalam ayat yang ke-9 sekarang. Diceritakan bahwa suatu saat di daerah penggembalaan, di luar kota Bethlehem, tidak jauh dari situ, ada para gembala yang sedang menunggui ternak gembalaannya, domba-dombanya. Nah, dalam ayat 9 dikatakan tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita. Jadi, saudara sekalian, Maria dan Yusuf tadi dari Nazaret menuju ke Bethlehem untuk melakukan cacah jiwa atau sensus penghitungan penduduk seperti perintah dari Kaisar Romawi. Maka tepat pada saat itu pula Maria melahirkan anaknya. Dan anaknya ini dijelaskan secara detail di dalam ayat 9. Bahwa mulai ayat 9 tadi, bahwa anak ini adalah Kristus Tuhan, Juru Selamat manusia. Dan tandanya adalah seperti yang diungkapkan tadi di dalam ayat yang ke-7, yaitu dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Mengapa di dalam palungan? Ayat 7 bagian akhir menyatakan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, jadi cerita yang kita baca ini menjelaskan secara detail keseluruhan mengenai kelahiran Yesus yang tadi kita kenal sebagai Natal.
Dan ini bukan rekaan manusia, ini bukan adat istiadat, tradisi, tata cara, kebiasaan yang dilakukan manusia, tetapi ini adalah secara otentik, historis, dicatat di dalam Alkitab. Nah, mengenai palungan tadi dijelaskan di sana. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ya, secara logika tentunya bisa dipahami, karena semuanya berkumpul di satu tempat di Bethlehem, maka mungkin penginapan-penginapan yang ada penuh semuanya. Jadi Maria dan Yusuf tidak kebagian tempat. Tempat yang ada, ya palungan ini adalah tempat makan binatang. Berarti itu adalah sebuah kandang hewan. Akan tetapi mari kita pahami situasi dan konteks peristiwa pada saat itu. Di Bethlehem, rata-rata rumah-rumah itu merupakan gua. Itulah sebabnya Bethlehem itu suatu tempat yang merupakan pegunungan. Dan di situ ada banyak gua dan para penduduk itu tinggal di gua-gua tersebut. Dan kita tahu bahwa guanya itu relatif, ada yang kecil, ada yang besar dan sebagainya. Nah, bagi mereka yang hidup beternak, maka gua tersebut tidak terlepas dari kemungkinan bahwa ada space dari gua tersebut yang digunakan untuk kandang binatang. Jadi di dalam suatu gua yang sama, itu mungkin diberi penyekat saja, maka yang di sebelahnya itu untuk hewan, tapi yang di sebelah lagi untuk tempat tinggal keluarga. Nah, nampaknya yang ada hanyalah kandang hewan pada saat itu. Itulah sebabnya diceritakan bagaimana bayi yang dilahirkan ini diletakkan di palungan tempat makan binatang tersebut. Nah, saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa inilah berita Natal tersebut. Inilah kejadian yang terjadi pada hari yang dikenal sebagai Natal. Walaupun sekali lagi tanggalnya tidak disebutkan dan tidak penting. Entah itu 25 Desember, entah itu Januari, entah itu bulan yang lain, itu tidak masalah. Yang jelas secara historis dicatat di sini, bahwa sudah terjadi kelahiran seorang juru selamat yang dikenal sebagai Kristus, yang adalah Tuhan. Dan ini tepat terjadi di kota Daud. Dan dia adalah juru selamat itu. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, kita tahu dari sini, kalau berbicara mengenai Natal, maka sudut pandang yang pertama biasanya orang akan membayangkan suatu pesta, kemeriahan, keramaian, ya, kerumunan banyak orang, ada nyanyian dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi itu ternyata hanya aksesoris saja. Tapi mari kita lihat sekarang dari sudut pandang Alkitab yang otentik dan historis. Ketika berbicara mengenai Natal, maka seharusnya yang muncul di benak kita adalah suatu kelahiran dari seorang juru selamat, Kristus yang adalah Tuhan.
Dan ini sesuatu yang istimewa. Karena Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang turun menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Dan untuk menjadi manusia ini, dia harus melalui proses seperti layaknya manusia muncul di dunia ini, yaitu melalui proses kelahiran sebagai bayi. Nah, jadi sebetulnya saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai Natal, maka sudut pandang yang tadi pertama kita bicarakan, itu sebetulnya tidak usah kita risaukan. Sekalipun tidak ada kemeriahan, sekalipun tidak ada kerumunan, sekalipun ya tanggalnya tidak kita ketahui secara pasti, itu tidak ada masalah sama sekali. Bahkan sebetulnya tidak terlalu relevan. Hampir bisa dikatakan tidak ada hubungan sama sekali sebetulnya. Ya, kalau kita bersuka cita mengenai kelahiran Yesus, ya tidak masalah. Tapi yang terpenting adalah di sini, bahwa setiap kali kita berbicara mengenai Natal, maka itu adalah saat di mana Yesus Kristus Tuhan itu dilahirkan. Dan dicatat di dalam sejarah ini. Dan bahkan sampai hari ini, peninggalannya masih ada, bekas peninggalannya. Kalau saudara ke Bethlehem sana, di situ ada sebuah gereja yang dikenal sebagai gereja kelahiran Yesus atau The Church of the Nativity. Nah, di tempat itulah ada gua yang sekarang disebut sebagai grotto karena terletak di bawah mimbar gereja tersebut. Dan inilah gua atau kandang yang dulunya itu dipakai untuk hewan, dan di palungan itulah Yesus pernah dilahirkan. Dan kalau kita telusuri di lokasi itu, maka persis di sampingnya itu ada tempat tinggal keluarga. Jadi seperti apa yang saya ceritakan tadi, suatu gua itu disekat yang sebagian untuk hewan-hewannya, yang sebagian lagi untuk tempat tinggal keluarga. Nah, jadi saudara sekalian, ketika kita berbicara mengenai Natal, maka kita jangan mau dibingungkan dengan berbagai macam sudut pandang. Karena ternyata cuma hanya ada satu sudut pandang yang jelas. Dan ini otentik historis, yaitu kelahiran Juru Selamat. Dan saat ini kita tahu bahwa ada banyak sekali pemahaman mengenai Natal ini. Ada yang tidak mau merayakan Natal. Berhubung tanggal 25 itu bukan tanggal yang pasti mengenai kelahiran Yesus. Jadi untuk apa kita merayakan? Ada yang mau merayakan, tapi bukan tanggal 25, tanggal yang lain. Ada yang mau merayakan asal tanpa aksesoris. Ada juga yang merayakannya secara luar biasa. Dengan adanya aksesoris, kemeriahan, dan sebagainya. Saudara sekalian, ternyata semua ini tidak seharusnya membuat kita bingung. Betul enggak ya tanggal 25? Betul, tidak betul, enggak ada hubungannya. Enggak ada urusannya dengan kita. Sebab urusannya itu adalah bahwa 2000 lebih tahun yang lalu di Bethlehem itu sudah lahir seorang juru selamat. Namanya Kristus Tuhan
Yesus. Kata Yesus itu dalam bahasa Ibrani, Yeshua itu berarti juru selamat, penyelamat. Nah inilah yang terpenting saudara sekalian. Oleh karena itu kita tidak usah bingung. Ada si A tidak mau merayakan Natal, biarin. Si B merayakan Natal juga biarin. Bagaimana dengan kita? Kalau kita mau merayakannya, tidak ada masalah. Yang terpenting adalah Natal berbicara mengenai apa? Kelahiran juru selamat ini. Karena manusia butuh juru selamat. Kita tahu khususnya dalam masa pandemi seperti ini, semakin jelas bahwa kalau kita itu sangat membutuhkan pertolongan. Pandemi ini membuat manusia mengalami berbagai macam kesulitan. Mulai dari bentuk kesehatannya secara fisik, bentuk finansial, bidang ekonomi dan sebagainya, sosial dan macam-macam. Tapi siapa yang bisa menolong? Hanya satu, Yesus Kristus. Dialah Sang Juru Selamat itu. Oleh karena itu mari ketika Natal seperti ini, maka kita harus memahaminya sebagai Juru Selamat itu sudah lahir. Dan dia adalah Juru Selamat pribadiku, penolongku, penyelamatku. Dialah satu-satunya penolong bagiku. Yesus Kristus Tuhan. Nah dengan demikian saudara sekalian, kita tidak perlu dibingungkan dengan aksesoris lah, tanggal lah, dan sebagainya. Karena yang terpenting adalah seperti apa yang diberitakan malaikat tadi. Coba sekali lagi kita baca di dalam pasal 2 ayatnya yang ke-9. Mulai tadi dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, jadi yang terpenting di sini adalah ada berita sukacita besar bagi kita. Natal itu berbicara mengenai sukacita besar, di mana Juru Selamat itu sudah lahir. Dengan kelahiran Juru Selamat ini, maka kita punya hari depan yang penuh harapan. Kita punya penyelamat, kita punya seorang penolong yang adalah Tuhan sendiri yang sangat mengasihi kita. Puji nama Tuhan saudara sekalian, dialah Yesus, Tuhan di atas segala-galanya. Sekalipun ada banyak orang mencoba untuk melecehkan hal ini. Allah kok punya anak, dan sebagainya, dan seterusnya, itu tidak ada urusannya dengan kita. Yang terpenting adalah Juru Selamat itu dicatat di dalam Alkitab ini secara detail dan historis, otentik, sudah lahir untuk kita, dan kita punya seorang penolong, penyelamat. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan selamat Natal. Artinya selamat menikmati anugerah keselamatan yang besar dari Yesus Kristus. Dan saya ucapkan Chag Molat Sameach dari bahasa Ibrani yang berarti Merry Christmas, Selamat Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar bagi kami. Karena Natal berbicara mengenai kelahiran Juru Selamat dan Juru Selamat bagi kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Dengan kelahiran Juru Selamat itu, maka hari depan kami dijamin penuh harapan. Dan dengan adanya penolong Juru Selamat ini, kami tidak takut akan apapun Tuhan. Di dalam nama Yesus,
kami semua diberkati berkelimpahan. Dan bahkan dengan juru selamat ini, kami ada dalam perlindungan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa dari Yesus itu akan menjauhkan kami dari segala gangguan penyakit termasuk virus corona dan sebagainya. Tidak bisa menyentuh kami. Kami semuanya sehat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami terima berkat-Mu, keberhasilan, kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semuanya percaya diberkati, katakan sama-sama. Amin. Haleluya.